Oke. Akhirnya bisa ketemu juga walaupun hanya Ya. lewat. Ya Pak, alhamdulillah. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana kabarnya Pak Sahabudin? Ya, alhamdulillah. Syukur alhamdulillah masih sehat Pak. Alhamdulillah. Di Malaysia mau lockdown ya Pak? Iya, hari ini Pak, mulanya kena bercakap dalam bahasa Malaysia Pak ya? Oh iya, silakan. Oke. Kalau di Malaysia ini sememangnya lockdown mulanya hari ini. Tapi kalau di Perak, di Provinsi Perak ini sendiri, mulanya tanggal 29 kemarin Pak. Oh gitu udah ya. Duluan, karena di sini di Kabupaten Manjung udah zona merah. Zona merah Pak. Ya, makanya awal dulu. Pak Sahabudin, mohon maaf, tolong diperkenalkan dulu nama jenengan, kemudian dari SMK di Malaysia di mana begitu. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahabuddin Hasan. Mengajar di College Vocational Sri Manjung, Perak, Malaysia. Dia sebenarnya dulunya SMK juga, Sekolah Menengah Vocational. Kalau di Malaysia dipanggil Sekolah Menengah Vocational. Dinaik taraf kerana waktu dulunya pelajar mendapat sertifikat. Belajarnya selama 2 tahun. Oh iya. Tapi setelah ditingkatkan kualiti pendidikan vocational, maka dinaik taraf ke peringkat diploma. Makanya anak-anak siswa belajarnya 4 tahun. Oh, 4 tahun gitu. dia seperti itu Pak. Ya. Pak Saludin, ini sebagai sharing saja. Pak Santo, mohon kalau bisa panggil saja Pak Hasan. Oh iya, siap Pak Hasan. Siap Pak Hasan. Mohon maaf. Saya namanya kenanya Pak Hasan di seluruh Indonesia itu pakainya Pak Hasan. Betul. Iya. Ya, monggo Pak, terus ya. Gini Pak Hasan, terkait dengan kita sharing kondisi SMK di Malaysia dengan di Indonesia. Nah, saya kebetulan pada kesempatan kali ini ingin menggali sekedar sharing lah untuk kondisi SMK dunia vokasi di Malaysia. Ya. Pertanyaan mendasar saja yang paling pada kesempatan kali ini. Untuk pendidikan vokasi di Malaysia, di sekolah jenengan yang jenengan tepati sekarang, ini posisinya sekarang ini awal tahun pelajaran atau tahun akhir pelajaran Pak? Oke. Kalau biasanya kalau di Malaysia sendiri, tahun pelajarannya, awal tahun pembelajaran biasanya di Januari. Kemarin 2021 biasanya awal tahun. Berbeda dengan Indonesia mulanya Julai, ya kan? Jadi sekarang ini awal tahun. Kalau sekarang ini sepatutnya ikut jadwal minggu ini, mula hari Sabtu kemarin libur 1 minggu Pak. Libur akhir semester ganjil ya Pak? Semester break ya. Semester ganjil ya? Ya. Oh iya. Begitu Pak. Ya. Berarti untuk semester genap nanti dimulai bulan Juli ya Pak? Ya, bulan Juli ya, benar. Bulan Juli nanti insyaallah. Ini kebetulan di sekolah kami, yaitu di SMK Negeri 3 Boyolangu Tulungagung, Jawa Timur. Itu kan ada program 4 tahun Pak. Jadi ada setingkat vocational high school, tapi ada yang programnya 4 tahun, bukan 3 tahun. Nah, kami ingin menggali sharing pengalaman bagaimana Pak, kalau di kami itu ada program
SMK 4 tahun itu nanti lulus SMK itu nanti bisa langsung otomatis menempuh D1 atau D2, fast track namanya. Jadi nanti mungkin dia menempuh total itu hanya 4,5 tahun di SMK, nanti bisa dapat ijazah D1 atau D2. Nah, kalau di Malaysia sistemnya bagaimana, Pak? Yang tadi dari SMK ke diploma itu. Oke. Kalau di Malaysia sendiri pelajar tahun pertama dengan tahun kedua mereka mendapat sertifikat. Oke. Kalau udah lulus sambung belajar lagi untuk tahun 3 dan tahun 4. Bila udah selesai baru lulus. Kalau lulus baru dapat diploma. Cumanya juga seperti di Indonesia juga rencananya 4 tahun, tetapi sebenarnya 4,5 tahun, Pak. Kerana waktu selesai saja di Disember nanti, sekitar November selesai, mereka harus magang latihan industri selama 6 bulan. Makanya lanjut tahunnya sampai 4,5 tahun sekitar itu. Seperti di Indonesia juga, Pak. Cuma kalau di Indonesia jurusan apa, Pak? Kalau kebetulan jurusannya yang 4 tahun ada beberapa, Pak. Kebetulan yang di kami itu adalah konstruksi gedung, sanitasi dan perawatan di bidang bangunan, Pak. Bangunan. Jurusannya. Ada juga di teknik otomasi industri di kelistrikan. Biasanya itu kita ngomong terkait dengan yang tadi, Pak. Untuk yang di jurusan di jenengan itu apa saja, Pak, di SMK jenengan? Kalau di sekolah saya cuma ada 2 jurusan, yaitu jurusan listrik dan jurusan elektronik. Ada 2 jurusan. Makanya sekolah kami itu adalah sekolah spesialis. Hanya 2 sahaja. Spesialis dalam bidang listrik dan elektronik. Kalau di Malaysia cuma ada kami saja yang sekolah seperti itu, Pak. Yang lainnya ada 4, kadang sampai 16 jurusan juga ada. Iya. Spesialis ya. Kalau Pak Hasan ngajar di listrik atau di listrik? Listrik ya. Di listrik. Ya. Seperti di Facebook jenengan banyak mengupload peralatan listrik gitu ya. Mantap. Terkait dengan ini, Pak, kalau di SMK di vokasi di tempat jenengan berarti masa tempuhnya 3 tahun atau 4 tahun, Pak? 4 tahun. 4 tahun ya? Ya. 4 tahun dia dapat ijazah setingkat SMK dan D2 atau gimana? Kalau dia dapat sertifikat untuk tahun pertama dan tahun kedua dia dapat sertifikat. Tahun 3, tahun 4 baru dapat diploma. Kalau di Indonesia tu berapa? D3 ya, Pak? D3. Betul. D3 ya, seperti berarti itu. Untuk SMK-nya setingkat sekolah menengahnya dia dapat sertifikat ya, Pak ya? Dalam bentuk sertifikat. Ya, sertifikat itu ya. Sertifikat ya. Oke. Jadi kalau itu beda sekali. Maaf, Pak, mungkin kena pembetulan. Tahun 1, tahun 2 selesai dapat sertifikat. Dapat sertifikat itu dari Kementerian Pendidikan Malaysia. Siap. Dan diploma juga daripada Jabatan Pendidikan Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia juga. Satu. Anak Malaysia ni dia ada lagi satu, Pak, dapat sertifikat sijil kemahiran Malaysia. Kalau di Indonesia tu sijil kompetensi. Ya, daripada Jabatan Tenaga Rakyat. Kalau di Indonesia apa? Dinas Tenaga Kerja. Ya, Pak. Tenaga Kerja, ya itu, Pak. Dinas Tenaga Kerja. Itu dapat sertifikat seperti itu. Kalau dulunya dapat diploma juga. Dia panggil tahap 4, tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Bila udah tahap 4, dia sama nilai dengan diploma.
Oh iya. Maka kalau anak ini keluar, dia dapat 2 diploma dulunya. Sekarang hanya dapat peringkat 1, 2 dan 3 saja. Jadi dapat 2 sijil. Sijil daripada Kementerian Pendidikan dan sijil daripada tenaga kerja juga. Jadi itu Pak. Oke. Satu lagi Pak, untuk terkait dengan kurikulum. Saya kan kebetulan mendalami kurikulum SMK atau vokasi. Iya. Nah, kalau di Malaysia itu kurikulumnya, sistemnya itu di-drop dari pusat atau kita menyusun sendiri atau gimana Pak? Jawabannya datang daripada pusat Pak, daripada Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri. Kalau kami dari bahagian pendidikan latihan teknik dan vocational BPLTV. Kalau di SMK tu apa ya namanya, pembangunan SMK, Direktorat Pembangunan SMK di Jakarta ya kan? Ya betul. Kami itu dari Putrajaya. Datangnya dari situ. Semua SMK di Malaysia harus guna kurikulum yang sama. Oke. Nggak boleh diubah, nggak bisa. Oh gitu ya Pak ya. Kemudian ini terkait dengan misal kita mengematkan dengan industrinya bagaimana Pak kurikulumnya atau sinkronnya dengan industrinya di Malaysia? Selalu kalau mau di match dengan industri, harusnya pihak Kementerian di Kuala Lumpur, di Putrajaya sendiri harus membuat gimana untuk membuat match dengan industri, bukan pihak sekolah yang dengan industri kita ubah, tidak boleh. Itu gitu menyalahi hukum Pak. Betul. Ya, ini sekedar sharing ya Pak ya, berbeda dengan kami di Indonesia. Kalau di Indonesia kurikulum nasional itu dibentuk digelontorkan dalam bentuk policy atau peraturan perundangan, kemudian peraturan menteri, keputusan menteri, kemudian seterusnya. Nah, kami di sekolah menyusun sendiri dokumen kurikulumnya yang disebut dengan dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, kita ini menyusun sendiri kurikulumnya, tapi kebijakan-kebijakannya disediakan oleh pusat. Nah, di kami kalau misalkan mau match dengan industri, ya sekolah sendiri yang melakukan match dengan industri yang bersangkutan. Jadi seperti itu. Dan kami, mengapa ini saya tanyakan untuk ya sekedar sharing supaya kita dapat sesuatu yang bermanfaat untuk ini. Benar Pak, itu yang saya dapati di Indonesia seperti itu. Berbeda sekali dengan Malaysia, birokrasi Pak. Enggak bisa. Saya ketemu juga dengan kepala sekolah SMK Negeri 4 ya di Kota Malang. Beliau menyatakan, Pak Wadi ya, menyatakan beliau sendiri mengubah kurikulumnya dengan industri dan bisa melahirkan jurusannya sendiri. Betul. Karena di kami itu nggak bisa Pak, harus kena tindakan ini. Kepala sekolah ini harus diambil tindakan. Kalau di Indonesia nggak bisa. Kalau di Indonesia itu luar biasa. Makanya Pak, seperti ini yang saya maukan kerjasama antara SMK Malaysia dengan Indonesia. Lihat sendiri Indonesia gimana urusin dengan kurikulumnya, dengan sekolahnya, tanpa ada kadang-kadang punya bantuan dari pemerintah itu sedikit aja, ya kan? Yang lainnya harus usaha sendiri. Itu bedanya. Kalau di Indonesia itu luar biasa sekali Pak, luar biasa. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa kerjasama secara fisik Pak. Iya. Antara Pak. SMK jenengan dengan SMK kami di Tulungagung ini, dan ya paling tidak sister sekolah kembaran antara Indonesia dan Malaysia. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir, kemudian kita bisa pelajar. Jadi benar. Siswa kami bisa menikmati belajar sebentar di Malaysia di sekolah jenengan, siswa jenengan juga di sini. Dan sebagai informasi Pak Salahuddin, Pak Hasan, bahwa Tulungagung ini juga salah satu penyumbang tenaga
kerja Indonesia di Malaysia. Wow. Jadi sentra Tulungagung ini betul-betul sentra, ada sentranya. Jadi di ada daerah tertentu itu dia sentra. Jadi semuanya banyak ke Malaysia. Legal punya. Ya. Saya baru tahu nih Pak. Ya. Kalau bisa tahu ya, kalau kata seperti Bapak bilang tadi, kalau Tulungagung sentralnya menghantar pekerja dari Indonesia ya kan. Ya. Saya mau tahu kayak seperti mana orang Indonesia bisa masuk ke Malaysia. Yang ramainya dari Tulungagung itu mau tahu saya itu. Kalau bisa nanti kita bisa kerjasama. Boleh. Saya juga udah sebenarnya Pak, untuk informasi Pak Swanto ya. Saya adalah wakil bagi Kementerian Pendidikan di Putrajaya. Saya ada wakilnya. Jadi selagi apa-apa informasi saya akan sampaikan kepada wakilnya di Putrajaya Pak. Mereka memang sering bertanya saya kalau pendidikan Indonesia langsung ditelepon. Pak Hasan gimana nih bagian? Malah pernah ditanya, Bapak tahu tak? Dia pernah nanya saya, ada anak-anak SMK Indonesia pernah masuk ke Malaysia magang. Saya kata saya nggak tahu. Tahu saya nggak pernah karena anak-anak Indonesia ini di bawah 17 tahun nggak bisa masuk untuk magang. Tapi cuma pernah ketemu Pak, yang kerja di hotel itu pernah. Di industri nggak pernah, nggak boleh, nggak bisa. Tahu saya nggak bisa Pak. Oh, kalau di Malaysia misalkan anak magang seusia anak SMK itu belum bisa ya Pak di industri Malaysia ya, untuk yang Malaysia. Kalau Malaysia harus 18 tahun ke atas Pak. Oh, di usia kalau kerja ya? Di usia kerja. Ya, usia kerjanya tuh Pak. Oh, ini gitu. Saya pernah berbicara sama kepala-kepala sekolah di SMK Kota Palembang. Saya bilang seperti itu. Maka kepala sekolah kata, nggak apa-apa, kami mau juga setelah 18 kami bawa ke Malaysia. Bisa tak diurusin? Saya kata bisa Pak, tapi adakah Bapak mau bertanggung jawab? Karena itu bukan anak Bapak lagi. Betul. Itu sudah alami. Pak semua kata nggak mau. Saya bilangnya gitu Pak. Tapi saya bisa bantu kalau saya bisa bantu yang udah 18, tapi mereka bukan lagi pelajar Pak. Mereka tuh udah pekerja. Iya. Itu bedanya di situ. Iya. Gini Pak, ini menarik ini tentang praktek kerja industri atau magang. Berarti di SMK di Malaysia, termasuk di sekolah jenengan itu, anak-anak kan belum berusia 18 ya Pak ya? Usia selama masa menempuh pendidikan masih di bawah 18. Berarti tidak ada program magang selama menempuh pendidikan di vokasional di SMK. Pak. Kalau tahun keempat ramenya udah 18 tahun Pak. Oh jadi iya. Bulannya November. Jadi mereka udah 19 tahun ya ke atas. Oke. Makanya bisa. Iya betul. Berarti siswa kami yang di tahun keempat itu sudah 18 tahun lebih Pak. 18 tahun itu bisa berarti magang di Malaysia. Nah, yang itu bisa. Anak Bapak yang tahun keempat mau magang, ya masa itu bisa ke Malaysia. Betul. Ya, kalau yang lain tuh tahun kedua ya Pak kan, tahun 11 ya. Ya. Magangnya. Tahun 11 nggak bisa Pak. Oh, 18 lagi. Gitu ya. Ini berarti masukan untuk kami Pak. Oh ternyata ya. Berarti sama dengan kita memperkerjakan pekerja di bawah umur kan begitu ya Pak. Berarti menjaga itu. Ya betul. Ya siap. Nanti kalau bisa Pak Siswanto ya, kalau bisa nanti kita coba bawa anak Bapak yang udah mau magang nanti. Kalau bisa kita coba. Kalau bisa magang ke Malaysia. Siap. Kami siap. Siap. Dan kebetulan saya pun kurang ngerti Pak jurusan bangunan itu seperti apa. Harus belajar juga apa ya. Nah, yang agak mendekati dengan SMK Bapak itu adalah yang listrik. Jadi teknik otomasi elektronika. Ya, teknik otomasi bisa Pak. Teknik otomasi industri itu match dengan listrik yang di Bapak.
Ya. Cuman kami basisnya di banyak ke PLC, HMI, SCADA dan itu. Iya. Ya, Pak Hasan ya, itu ngerti, sudah paham karena memang ini satu rukun antara ketenaga listrikan dengan listrik yang itu dengan otomasi itu. Ya. Ya itu bisa dibantu, insya Allah. Ya. Pak Hasan, mohon maaf yang tadi jenengan selain mengajar di sekolah jenengan juga sebagai apa tadi Pak, perwakilan apa tadi yang hubungan ketua perhubungan antara bangsa Pak. Oh, berarti kerjasama misalkan Indonesia dengan Malaysia begitu, berarti harus bisa melewati Bapak ya, berhubungan dengan bisa, Bapak. Bisa insya Allah. Oke, bisa. Siap. Ya, mudah-mudahan hari ini awal perbincangan Pak Hasan. Nanti kita akan lanjut untuk perbincangan yang lebih spesifik terkait dengan pendidikan vokasi di Indonesia dan Malaysia. Dan saya berharap kita bisa menjalin kerjasama yang lebih konkret. Ya, saya tahu Pak Hasan sudah beberapa kali menjalin kerjasama dengan SMK di Indonesia, seluruh Indonesia. Saya baru tahu dari komunikasi beberapa waktu yang lalu dari Pak Hasan. Jadi salut, hebat. Saya ketemu orang yang tepat berarti. Ya. Terima kasih Pak Hasan, pertemuan hari ini mudah-mudahan menginspirasi kami dan juga kita bisa imbal balik. Nanti next kita sambung dengan tema yang lebih seru Pak Hasan ya. Ya, silakan saya kasih kesempatan untuk closing statement Pak Hasan. Ya, saya ucapkan terima kasih karena Pak atas perbincangan ini boleh menjadikan satu titik mula perhubungan antara SMK Seri Manjung atau lebih khasnya Malaysia dengan SMK di Tulungagung, Indonesia. Dengan perhubungan ini kita mengharapkan bisa berterusan dan membawa impact yang besar antara Malaysia dan Indonesia. Minimalnya silaturahim Pak. Siap. Insyaallah kedepannya bisa yang lebih mantap lagi gimana kerjasamanya. Siap. Terima kasih Pak Hasan. Sama-sama Pak. Kesempatan hari ini saya sudah meluangkan waktu. Saya dari dunia vokasi mengucapkan mohon maaf kalau selama perbincangan ada hal yang kurang berkenan, dan mudah-mudahan di lain hari kita bisa berjumpa kembali. Setelah ini nanti akan saya upload, mohon izin, di channel YouTube kami. Nanti Pak Hasan saya kirimi link channel YouTube-nya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman di Indonesia. Terima kasih, semangat Pak. Salam vokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.